Jadi kalau misalnya kalian ya suka menganggap, ih enggak kok itu cuma kakak saya, enggak kok itu cuma adik saya, siapa tahu itu nanti jadinya malah cinta loh. Pak Marah Rusli ini tetap menjadi dokter hewan sekaligus sastrawan. Kalau bisa dua, kenapa hanya satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nur Aidi dan terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian? Apakah tetap sehat dan semangat? Saya juga di sini tetap semangat loh membuat video untuk kalian. Kalau kemarin kita membahas mengenai Sutarji Kausumbari, sekarang kita masih akan membahas mengenai sastra, yakni karya sastra yang tidak lekang oleh waktu, yang sampai sekarang orang-orang juga masih mengenal karya sastra tersebut. Apakah karya sastra yang dimaksud? Siti Nurbaya. Kalian pasti pernah dengar ya novel ini, dan tentang apa cerita di dalam novel ini? Betul sekali, jadi Siti Nurbaya itu khas sekali dengan tema percintaan yang dijodohkan. Bener nggak ya dijodohkan? Atau ada sesuatu di dalamnya? Jadi novel Siti Nurbaya itu sebenarnya memiliki judul yang lebih panjang, yakni Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Aduh, mendengar kata kasih tak sampai itu bagaimana begitu ya? Kayak pungut merindukan bulan begitu. Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. T-nya 2 ya, jadi Siti, jangan cuma 1. Berlatar belakang di Padang, Sumatera Barat. Kenapa? Karena penulisnya juga berasal dari sana. Ada yang tahu tidak siapa penulis dari novel ini? Kalau karyanya itu banyak diketahui oleh orang, tapi kadang penulisnya itu jarang diketahui. Yang menulis novel Siti Nurbaya merupakan Marah Rusli. Beliau lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Wow, orang dari abad yang lampau. Dan karyanya sampai sekarang masih dikenang. Bahkan novel Siti Nurbaya ini dari tahun 1920-an sampai sekarang 2020 itu sudah 45 kali dicetak. Keren kan ya? Novel Siti Nurbaya ini diterbitkan pada tahun 1922. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, sekarang tahun 2020, umurnya sudah 98 tahun. Wow, hampir 100 tahun. Luar biasa memang karya sastra yang satu ini. Jadi kembali lagi ke Bapak Marah Rusli, beliau itu meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 pada usia 78 tahun. Nah, Bapak Marah Rusli ini berasal dari keluarga yang berada. Bahkan beliau merupakan keturunan ningrat di Padang, Sumatera Barat sana. Karena ayahnya itu bergelar Sultan Agung. Jadi jelas ya bahwa Bapak Marah Rusli ini berasal dari orang berada dan akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Pada zaman itu kita tahu bahwa tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan seperti sekarang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah. Salah satunya adalah Bapak Marah Rusli. Tapi apakah betul beliau memang khusus bercita-cita sebagai sastrawan? Ternyata tidak loh. Bapak Marah Rusli ini ternyata adalah seorang dokter hewan. Bahkan sampai beliau pensiun itu tetap menjadi dokter hewan. Beda dengan Taufik Ismail atau Asrul Sani yang sebenarnya mereka adalah dokter hewan tetapi memutuskan untuk menjadi sastrawan. Jadi banting setir begitu. Tetapi kalau Pak Marah Rusli ini tetap menjadi dokter hewan sekaligus sastrawan. Kalau bisa 2, kenapa hanya 1? Eits, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat saya. Terima kasih. Kemudian oleh H.B. Yassin, Marah Rusli itu dianggap sebagai bapak roman modern Indonesia. Kenapa? Ya karena tema karya sastranya itu mengenai percintaan. Pada zaman 1920-an, itu karya sastra yang berkembang masih seputar hikayat. Kamu masih ingat gak materi hikayat? Di dalam materi hikayat itu kan temanya tentang kerajaan. Tetapi mulai tahun 1920-an ini temanya mulai bebas dan Marah Rusli mengambil tema tentang percintaan. Makanya kenapa disebut sebagai bapak roman modern Indonesia. Marah Rusli kemudian menikah dengan seorang gadis Sunda dan memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Dan cucunya yang bernama Hari Rusli merupakan pemusik kontemporer di Indonesia.
Kembali lagi ke novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Kalau misalnya kalian tahu, Siti Nurbaya itu kan ceritanya tentang ada dua orang yang akhirnya memang percintaannya itu berakhir tragis. Betul. Tapi bagaimana lengkapnya? Apakah ada yang benar-benar sudah membaca novel ini sampai selesai? Kalau sudah, saya acungi jempol. Karena anak zaman sekarang kalau disuruh untuk membaca buku, susahnya minta ampun. Kalau disuruh mabar sama main media sosial, itu mereka rajin. Tapi kalau disuruh baca buku, kadang-kadang mereka tidak mau. Apalagi Siti Nurbaya ini masih memakai bahasa Melayu yang formal. Jadi pada tahun 1920-an itu bahasa Indonesianya belum seperti sekarang ya. Bahkan di dalamnya itu masih banyak pantun-pantun. Jadi kalau orang Sumatera itu kan suka berpantun ya, dekat sekali dengan adat Melayu yang suka berpantun. Jadi novel Siti Nurbaya itu sebenarnya berkisah tentang dua orang, yakni Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Mereka itu merupakan tetangga, jadi rumahnya itu sebelahan sebenarnya. Kemudian mereka sama-sama anak tunggal. Dan dari kecil mereka sudah terbiasa untuk bermain bersama, makan sepiring berdua, ke sekolah bersama, pulang sekolah bersama, dan kemana-mana itu bersama. Jadi mereka itu sudah dekat seperti kakak adik tetapi tidak kandung. Nah, dari awalnya kakak adik itu ternyata tumbuhlah yang namanya bibit-bibit atau benih cinta. Jadi kalau misalnya kalian ya suka menganggap, ih enggak kok itu cuma kakak saya, enggak kok itu cuma adik saya, siapa tahu itu nanti jadinya malah cinta loh. Lanjut. Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini itu kan memang dari kecil sudah bersama-sama. Kemudian akhirnya mereka merasa bahwa oh ya, saya memang saling jatuh cinta. Tetapi kemudian mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Samsul Bahri itu melanjutkan pendidikannya di Batavia, ya Jakarta begitulah ya. Kemudian sebelum Samsul Bahri ini berangkat untuk menimba ilmu di Jawa, akhirnya dia mengungkapkan perasaannya kepada Siti Nurbaya. Ini nih yang asik, yang ketika saya baca itu greget begitu. Kalau anak zaman sekarang itu kan kalau misalnya nembak, kamu mau gak jadi pacarku? Seperti itulah, langsung to the point begitu ya. Tapi kalau di dalam novel Siti Nurbaya ini ternyata ada yang asik loh. Jadi mereka itu saling berbalas pantun. Jadi ada nih, mulai dari halaman 81 sampai 84. Coba ya, nanti kalian pinjam di perpustakaan. Itu mereka saling berbalas pantun antara si Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Saya bacakan sedikit penggalan pantunnya ya. Samsul Bahri berkata, kapal kembali dari Jawa, masuk Kuala Indragiri. Tinggallah adik, tinggallah nyawa, besok kakanda akan pergi. So sad, menjadikan sekali. Jadi ini tentang kegalauannya si Samsul Bahri ingin meninggalkan Siti Nurbaya untuk pergi pendidikan. Sedangkan di sini disauti oleh Nurbaya. Berbunyi gendang di pauh, orang menari di halaman. Sungguh kakanda berjalan jauh, hilang di mata, di hati jangan. Keren ya, orang zaman dulu itu ternyata suka berpantun. Jadi ada nilai estetiknya begitu. Jadi orang zaman dahulu itu keren karena ketika ingin mengungkapkan perasaannya, itu harus berpikir dulu. Harus mencari sampiran, isi, kemudian nanti rimanya AB-AB, ya sulit begitu menurut saya. Jadi zaman dahulu gaya untuk mengungkapkannya itu berbeda. Jadi ada satu pantun lagi yang menurut saya, wow, bagus nih. Dari si Samsul Bahri untuk Siti Nurbayanya. Jika hari Jumat, haji memakai baju jubah. Walaupun hari akan kiamat, cinta di hati jangan berubah. Wow, jadi walaupun nanti kiamat itu cintanya tidak akan berubah. Cinta si Samsul Bahrinya itu tidak akan berubah kepada Siti Nurbaya. Oke, tadi Siti Nurbaya akhirnya itu kan mengungkapkan cintanya kepada Samsul Bahri, begitu juga dengan Samsul Bahri. Kemudian ternyata ketika Samsul Bahri menempuh pendidikan di Jawa, ada hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada Siti Nurbaya. Orang tuanya bangkrut dan akhirnya berhutang kepada seorang yang jahat yang namanya Datuk Maringgih. Nah, si Datuk Maringgih ini sebenarnya berasal dari orang yang tidak kaya, kemudian mungkin dia kikir atau menghalalkan segala cara, akhirnya menjadi orang yang paling kaya
di Sumatera begitu. Kemudian namanya juga terkenal sampai ke luar negeri. Dan dia tidak menginginkan kalau misalnya ada orang lain yang lebih kaya dari dia. Dia melihat bahwa orang tua Siti Nurbaya itu punya potensi untuk menjadi lebih kaya daripada dia. Kemudian dia membuat siasat yang jahat, akhirnya bisa membuat orang tua Siti Nurbaya itu bangkrut. Ketika orang tua Siti Nurbaya bangkrut dan akhirnya berhutang kepada Datuk Maringgi, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Siti Nurbaya diminta untuk menikah dengan Datuk Maringgi, atau yang kedua adalah si ayahnya Siti Nurbaya itu diharuskan untuk dipenjara. Sebagai anak yang berbakti, Siti Nurbaya akhirnya merelakan diri untuk mau dipersunting oleh Datuk Maringgi. Di sini kita bisa lihat bahwa anak yang berbakti itu sampai mengorbankan dirinya kepada orang tua. Jadi kalau misalnya yang sekarang melihat video saya masih menjadi beban hidup orang tua, aduh, kalian tidak dijodohkan, kalian tidak memiliki beban seperti Siti Nurbaya, Bu, ya jangan jadi beban hidup keluarga begitu ya. Setelah Siti Nurbaya ini mau dengan Datuk Maringgi, ternyata dia mengetahui bahwa Datuk Maringgi itu memang tipikal orang yang jahat. Akhirnya Siti Nurbaya itu melarikan diri dan menyusul si Samsul Bahri. Ketika menyusul Samsul Bahri ini, Datuk Maringgi tetap mencari Siti Nurbaya dan meminta Siti Nurbaya untuk pulang lagi. Nah, ketika si Siti Nurbaya ini pulang, ternyata Datuk Maringgi justru memberikan racun agar Siti Nurbaya itu meninggal. Ketika mengetahui Siti Nurbaya itu meninggal di tangan Datuk Maringgi, si Samsul Bahri itu sangat sedih, terpukul, dan kehilangan gairah untuk hidup. Apalagi dia itu kan berharap bisa memiliki akhir yang bahagia dengan Siti Nurbaya. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari pendidikan dan bergabung dengan pasukan Hindia Belanda atau di pasukan kolonial. Ketika berperang, dia itu sengaja untuk perang habis-habisan agar ketika di medan perang itu dia bisa mati. Ya buat apa aku hidup, Siti Nurbaya sudah mati. Tetapi kenyataannya dia itu justru menang terus ketika berperang, akhirnya malah tidak mati-mati. Kemudian ada satu waktu di mana pihak prajurit Hindia Belanda itu akan menyerang di Sumatera Barat tempat Datuk Maringgi itu tinggal. Datuk Maringgi ingin melawan Belanda karena bukan berarti dia ingin membela negara Indonesia, bukan, tetapi dia kikir tidak mau membayar pajak yang semakin tinggi kepada Belanda. Ketika pertempuran, akhirnya Samsul Bahri bertemu dengan Datuk Maringgi dan menyerang Datuk Maringgi. Tetapi Samsul Bahri justru terluka dan akhirnya Samsul Bahri juga meninggal. Dari cerita roman percintaan yang berakhir tragis ini, maka novel Siti Nurbaya itu disandingkan dengan novel-novel luar negeri seperti Romeo Juliet dan Sampai Engta yang ada di Cina. Jadi dua-duanya itu kisah percintaan dan berakhir tragis. Nah, itu tadi adalah pembahasan saya mengenai Siti Nurbaya. Ternyata ada beberapa hal yang kalian tidak tahu ya. Yang pertama tadi, Siti Nurbaya itu ternyata judulnya adalah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Yang kedua, saya tadi sudah memaparkan bahwa siapa penulis dari Siti Nurbaya, Marah Rusli. Jangan sampai lupa lagi ya. Demikian pembahasan saya mengenai Siti Nurbaya. Dari novel Siti Nurbaya ini kita belajar bahwa raga kita bisa mati, tetapi karya kita tidak akan pernah mati. Sama seperti Marah Rusli yang sudah meninggal dari tahun 1968, tetapi karyanya tetap abadi sampai sekarang. Bahkan buku yang saya pegang ini sudah cetakan yang ke-41. Sampai tahun 2020 ini sudah ada 45 kali cetak novel Siti Nurbaya. Luar biasa. Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.